Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro, berjumpa kembali dengan saya Mikaela Mimi dalam program acara Komunitas Maria Teresa. Sebelum saya menyampaikan tema malam ini tentang kedewasaan rohani, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkenanlah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menghidupkan pewartaan ini, agar mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan memperoleh pencerahan hati dan pikiran, penuh sukacita dan damai-Mu demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan banyak orang. Amin. Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup umat beriman haruslah mengalami pertumbuhan dari hari ke hari. Sebagaimana seorang bayi yang dilahirkan bukan sekedar menjadi bayi yang lucu dan imut terus-menerus selama bertahun-tahun. Tapi pada saatnya, ia akan berkembang menjadi seorang anak kecil, masuk ke jenjang pendidikan, menjadi remaja, pemuda-pemudi, dan akhirnya menjadi seorang dewasa secara jasmani yang mandiri. Begitupun kita sebagai orang yang sudah dibaptis, kita tidak berhenti hanya sebatas percaya kepada Tuhan saja. Kita harus terus berproses sehingga menjadi seorang Kristen yang dewasa secara rohani. Kedewasaan rohani tidak ditentukan oleh umur seseorang. Banyak orang tumbuh jasmani dalam usia tua, tanpa pernah tumbuh menjadi dewasa rohani. Kedewasaan rohani tidak juga ditentukan oleh berapa lama orang tersebut sudah menerima baptisan, berpuluh-puluh tahun, atau bahkan sejak lahir, atau banyaknya pelayanan, doanya yang hebat, dan lain-lainnya. Dewasa rohani berarti menjadi serupa dengan Kristus dalam hal karakter. Mari kita baca firman Tuhan berikut yang diambil dari Ibrani bab 5 ayat 12 sampai dengan 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Firman Tuhan ini menjelaskan tentang orang yang gagal mengembangkan sebuah hidup Kristiani. Mereka menolak untuk berkembang dalam pemahaman mereka mengenai kekristenan. Saat itu, seharusnya mereka telah menjadi pengajar. Namun, pada kenyataannya, mereka tetap butuh belajar lagi, juga tentang unsur-unsur dasar iman Kristiani. Sebagai umat Kristen, mereka tetap seperti kanak-kanak. Ketidakdewasaan spiritual ini sebagai hal tidak adanya ajaran tentang kebenaran. Sedangkan kedewasaan Kristiani sebagai hal untuk dapat membedakan yang baik dari yang jahat. Sobat Maestro, apakah ciri-ciri dari orang yang sudah dewasa rohani? Pertama adalah perbuatan dan tindakannya selaras dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua, memahami ajaran kebenaran firman Tuhan. Dan ketiga adalah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita harus bertumbuh menjadi seorang yang dewasa rohani? Yang pertama adalah supaya dapat membedakan mana yang baik dari yang jahat, karena panca inderanya bekerja efektif, seperti yang disampaikan dalam Ibrani bab 5 ayat 14.
Yang kedua, supaya bukan menjadi anak-anak lagi yang mudah diombang-ambingkan, tetapi teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam Efesus bab 4 ayat 14 sampai dengan 15. Yang ketiga adalah supaya menjadi orang dewasa yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Seperti firman Tuhan dalam Kolose bab 4 ayat 12. Nah, pertumbuhan seperti apa yang diharapkan? Pertama adalah bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Efesus bab 4 ayat 15. Sobat Maestro, pertumbuhan seperti apa yang diharapkan? Yang pertama adalah bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Efesus bab 4 ayat 15. Yang kedua adalah bertumbuh menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Roma bab 8 ayat 29. Dan yang ketiga adalah bertumbuh sempurna seperti Bapa di surga. Matius bab 5 ayat 48. Sobat Maestro, pertumbuhan untuk menjadi seorang dewasa rohani menuju keserupaan dengan Kristus tidak secara otomatis terjadi seolah-olah seperti pertumbuhan tubuh jasmani, mulai dari bayi, remaja, pemuda, dewasa, sampai lansia. Akan tetapi melalui suatu proses. Bagaimana prosesnya untuk mencapai kedewasaan rohani? Yang pertama adalah menerima, percaya, taat, dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, siap menerima dan menyantap makanan keras, mau berkembang dalam pemahaman mereka mengenai kekristenan dan semua tentang ajaran kebenaran firman Tuhan, walaupun mungkin itu keras dan menyakitkan, dan mungkin menjungkir balikan apa yang selama ini dipahami atau dianut, termasuk cara-cara berpikir atau paradigma duniawi. Menyantap makanan keras tujuannya adalah untuk menasihati, mendidik, menegur, membimbing kita menuju kedewasaan rohani. Tidak hanya siap untuk menerima hal-hal yang menyenangkan saja, seperti janji-janji, berkat, dan mujizatnya. Karena pertumbuhan rohani bukan sekedar soal damai sejahtera dan sukacita yang kita alami, tetapi bagaimana kita bertumbuh melalui ujian, penderitaan, masalah, kesulitan, hal-hal yang pahit, dan padang gurun kehidupan. Yang ketiga adalah memiliki kesadaran untuk menjalankan tanggung jawab imannya. Melayani Tuhan dan menunaikan tugas pelayanannya dengan tulus, sehingga imannya bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Sobat Maestro yang terkasih, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, tentunya sekarang kita sudah semakin lebih memahami lagi apa yang disebut dengan kedewasaan rohani. Bagaimana ciri-ciri seseorang yang memiliki kedewasaan rohani? Mengapa kita harus bertumbuh menjadi seorang yang dewasa rohani? Pertumbuhan seperti apa yang diharapkan? Dan bagaimana prosesnya? Semoga kita semua tidak saja menjadi seorang yang dewasa secara fisik, tetapi dewasa pula secara rohani. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kehadiran Roh Kudus-Mu yang mencerahkan hati dan pikiran kami semua, para pendengar komunitas Maria Teresa dan saya sendiri. Bimbinglah kami dalam perjalanan hidup kami menuju kepada kedewasaan rohani, agar semakin hari semakin bertumbuh menyerupai karakter Kristus. Mau untuk lebih memahami dan mengembangkan hidup Kristiani kami, menerima setiap ajaran tentang kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, walaupun harus melewati berbagai penderitaan, masalah, kesulitan, hal-hal yang pahit dan tidak enak. Tetapi dengan demikian kami pun semakin bertumbuh menjadi orang yang dewasa rohani, yang tahu membedakan yang baik dari yang jahat,
teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan tidak mudah untuk diombang-ambingkan, dan memiliki keyakinan penuh akan segala hal yang dikehendaki oleh Allah. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau, dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas perhatian Anda. Apabila ada kritik, saran dan masukan, atau Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan komunitas Maria Teresa, silahkan menghubungi nomor 0812 2459 0914. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.